Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi وأهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال أيضا في آية أخرى وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi kita hamba, kita tidak punya pilihan lain karena berangkat dari kesadaran dan pemahaman ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita. Karena itu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memang pantas dan wajib untuk kita puji. Wajib kita besarkan namanya dalam hati kita, walaupun saat ini kita berada di zaman teknologi yang luar biasa, sangat luar biasa pesat perkembangannya, sampai-sampai melampaui batas pemikiran kita. Bahkan hari ini ya, mesin itu sudah lebih pintar dari kita manusia, padahal sumbernya sebetulnya dari kita juga manusia. Karena itu kalau kita sering tadabbur Al-Quran, kita akan pahami betapa besar, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Disuruhnya kita belajar, disuruh kita ma'rifah terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Bisa kita baca di surah Rahman, ya ma'asyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhu illa bisultan. Jin dan manusia ini kita disuruh belajar, bahkan kita disuruh mengangkasa. Silakan lakukan penjelajahan luar angkasa. La tanfuduna illa bisultan. Tapi kata Allah mengakhiri ayat itu, kalian tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mari Pak, saya melalui perenungan yang dalam lewat tadabbur Al-Quran, saya pahami betapa ruginya kita yang tidak membiasakan diri kita bersalawat pada Rasulullah. Karena lewat Rasulullah, perantaran Rasul ini kita bisa tahu ini ilmu. Ya. Kita dengarkan beberapa hadis walaupun ada yang mengatakannya dhaif. Utlubul ilmi walau fis sin, ya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ya. Kemudian talabul ilm fariidatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Kemudian utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, sekarang ini kalau kita tidak punya ilmu, apa yang ada sekarang, kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menjadi pemakai, dan gampang kita ditipu. Kita lihat sekarang bagaimana banyak sekali orang tertipu dengan teknologi, perkembangan teknologi informasi terutama
artificial intelligence. Karena itu pagi ini saya mau mengajak kita memahami sedikit saja mengenai apa itu artificial intelligence yang di dalamnya memuat deepfake, ada machine learning dan ada deep learning. Ini kalau kita pelajar di bangku kuliah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa 2 semester. Bahkan tidak cukup untuk bisa memahami ini. Nah, karena ini lewat Rasul bari kita biasakan diri kita bersalat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pagi ini saya sedikit akan membahas mengenai AI. Ini sudah pernah sebetulnya saya sampaikan pada kultum subuh pekan ketiga kemarin. Cuman waktu itu ibu-ibu kurang ya, jadi pagi ini lumayan ibu-ibu. Ini mungkin akan banyak bersinggungan dengan ibu-ibu juga, sebetulnya kita bapak-bapak ini. Apa itu AI? Ini 2 huruf. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Program komputer yang merupakan kemajuan dari teknologi informasi yang memungkinkan komputer itu berpikir seperti manusia. Dia memiliki kecerdasan kognitif, kemampuan kognitif untuk berpikir, merancang sesuatu, bahkan menyimpulkan, merencanakan sesuatu, apapun itu. Nah, tapi nanti saya kasih tahu ada kelemahannya. Ternyata ini kita memang mesti hati-hati karena ini dibikin oleh orang non-muslim, orang kafir. Ini kejadiannya baru subuh tadi saja nih. Berkenaan dengan ayat dibaca Pak Imam tadi. Saya coba tes dengan Meta AI. Ibu-ibu yang punya WhatsApp nanti bisa lihat di Meta AI itu. Kalau di kita di beranda WhatsApp itu ada namanya Meta AI. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu apa gunanya itu. Itulah AI, Bu. Itulah artificial intelligence. Ada banyak, ada Dola. Bukan Abdullah, bukan Dola, ini Dola. Dulu namanya Sisi. Dia ganti lagi sekarang namanya Dola. Ada lagi Drimina. Bukan Namina. Bayangkan nama-namanya mirip-mirip orang Islam. Ini namanya Drimina. Ini lebih hebat dari Canva. Siapa bisa anak-anak muda yang biasa mengedit video pakai Canva? Ini sekarang ada lebih hebat namanya Drimina. Ada CapCut. Bahkan di TikTok sekalipun ada. Ayat yang saya maksud tadi, saya tanya, "Hai Meta, apakah engkau tahu ayat yang berhubungan dengan artificial intelligence?" Dia kata Toha ayat 7. Tapi saya lihat bunyinya lain, kebetulan saya hafal. Saya tanya, Anda salah ini. Sepertinya tidak begitu. Oh iya, mohon maaf. Tidak begitu, baru dia tulis di bawahnya yang benar, bayangkan. Ini kalau kita mentah-mentah percaya, kita tidak hafal ayatnya, kita tertipu. Dan bukan satu kali, banyak kali saya sudah coba. Jadi jangan coba-coba menggunakan searching Al-Quran itu lewat Meta AI atau lewat ChatGPT. Walaupun banyak manfaatnya sebenarnya. Contoh manfaatnya, pernah dengar namanya Lily J? Siapa yang tahu Lily J di sini? Lily J ini seorang mu'allaf asal Australia. Dia masuk Islam gara-gara ChatGPT. Dia cari tahu apakah Yesus itu Tuhan? ChatGPT jawab bukan. Apakah Bible itu Injil? ChatGPT jawab bukan. Dia ragu, akhirnya dia dengan suaminya masuk Islam. Ini ada manfaatnya. Di dalam AI ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 komponen utama, machine learning dan deep learning. Di dalam 2 inilah kemudian muncul yang namanya deep fake. Pemalsuan, kalau diartikan ini deep itu dalam, fake itu palsu. Jadi kepalsuan yang sangat dalam. Nah, inilah gunanya Allah peringatkan kita sejak zaman dahulu kala lewat Quran, supaya kita ini jangan mudah percaya akan informasi yang kita dapat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa informasi, fatabayyanu. Cek baik-baik.
Apakah ini hoax? Nah, sekarang ini informasi yang sifat hoax itu berseliweran luar biasa. Dan kita mesti pahami, dari situ kita nanti akan tahu apa itu enkripsi end to end. Nah, kita lihat kalau di WA kita itu, Bu. Jadi sebelum kita mengetik pesan itu, ada tulisan kuning di atas itu. Ya, pesan ini terenkripsi end to end. Nah, banyak kita tidak tahu apa ini. Nah, karena kita pengguna, kita hanya konsumen, tidak tahu. Padahal enkripsi itu adalah proses teknis pengacakan data. Jadi itu data diacak dari plain text, teks yang mudah dibaca, dimengerti, menjadi chipper text, teks yang tidak bisa dipahami, sehingga tidak mungkin diretas oleh orang. Hacker siapapun, bahkan WhatsApp sendiri pun, atau pemilik email Google sekalipun, dia tidak tahu apa itu pesan yang kita ketik itu, dia tidak tahu. Jadi kita tulis itu bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam algoritma, ditransmisikan lewat data, diacak. Jadi sebelum sampai di penerima itu, di tengah-tengah jalan ini, antara A ke B ini diacak. Tidak bisa dimengerti. Siapapun dia. Nanti sampai di HP tak, masuk di aplikasi tak, baru diterjemahkan lagi menjadi, oh ini bahasanya, ini gambarnya, ini suaranya. Itu yang dimaksud dengan enkripsi. Sehingga kalau ada orang yang dihack WA-nya, itu orang yang secara ridho dan ikhlas menyerahkan WA-nya kepada orang yang menghack itu tadi. Kenapa? Ketidakpahaman dia. Nah, karena itu dari sini saya ngajar kita aktifkan verifikasi 2 langkah di akun WA, terutama handphone yang memuat mobile banking, password mobile banking ada di situ. Saya punya HP ini ada 2 mobile banking di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini saya enkripsi dengan password biometrik. Tahu biometrik? Pengenalan sidik jari. Bahkan lewat pengenalan wajah. Sekarang ada di HP-HP itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi orang yang dihack HP-nya, WA-nya itu, sebetulnya dia sendiri yang kasih itu. Caranya hack itu begini. Kalau saya mau hack misalnya HP-nya Pak Malik. Ya, Pak Malik ini bendahara masjid. Dia pegang uang banyak kan? Supaya saya bisa hack, saya bisa masuk di dalam ini kan komputer mini sebenarnya nih. Saya masuk ke dalam ini WA-nya. Saya Pak daftar WA, saya buat aplikasi baru, WhatsApp bisnis misalnya. Lalu saya daftar ke WhatsApp pakai nomornya Pak Malik. Setelah itu dikirimlah one time password OTP ke HP-nya Pak Malik. Apakah itu lewat email, apakah itu lewat WA. Lalu saya capture Telkomsel atau WhatsApp logo, saya buat profile baru. Saya tulis di situ WhatsApp official. Pak Haji, saya kirim WA ke Pak Haji. Pak Haji tolong, saya dari WhatsApp administration di Amerika. Saya lagi kirim OTP itu one time password, ini artinya password sekali pakai. Biasanya 6 digit. Tolong kirim WA Anda, kalau Anda tidak kirim itu one time password ke saya, WA Pak Haji tidak akan berfungsi setelah ini 6 menit dari sekarang. Orang yang tak mengerti apa-apa pasti panik dia. Nah, ini disinilah kita perlu kedewasaan. Kita selidiki dulu itu tadi informasi yang masuk. Ini gunanya tadi ini Al-Hujurat ayat 7. Dicek dulu benar tidak ini. Padahal WA itu sudah katakan WhatsApp tidak pernah mengirim informasi apapun, kode-kode apapun kepada orang kecuali kalau kita yang minta. Nah, ada orang takut, dia kirimlah OTP itu. Begitu OTP masuk, saya ambil alih WA-nya Pak Haji. Bahkan saya bisa dengan IP, dengan internet protokol, saya bisa ambil alih HP-nya. Saya boleh tahu nanti di situ jejak-jejak yang ditinggalkan Pak Haji mengenai password dia punya mobile banking dan sebagainya, saya bisa tahu. Nah, bagaimana caranya? Kalaupun WA kita dikuasai orang, ada caranya. Dia tidak akan bisa buka itu WA kalau kita aktifkan verifikasi 2 langkah. Caranya bagaimana? Di beranda WhatsApp, titik 3 di atas di kanan, tekan. Begitu muncul akun, ada akun privasi sebagainya, tekan akun, kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, masukkan 2 kali 6 digit PIN, personal identification number. Jadi kalau taruhlah misalnya WA kita dikuasai orang, begitu dia mau buka itu WA, dia tidak bisa buka karena pasti selalu diminta itu tadi. Dia akan diminta itu password verifikasi 2 langkah. Itu cara mengamankan. Nah, sekarang kita bicara deepfake. Inilah deepfake sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang tergolong masuk di grup masjid. Boleh buat. Barusan saya coba tadi 4 tokoh dunia. Saya bikin teriak sahur, menyanyi sampai pegang cengkering-cengkeringan sahur, atuh buka di grup masjid.
Siapa di situ? Vladimir Putin, Donald Trump, kemudian Presiden Korea Utara siapa nih? Siapa? Pokoknya apa Kim lah begitulah. Kemudian satu lagi ada 4 tokoh di situ. Mereka bagi kos-kuatan cengkerengan, sahur. Itu apa? Itu di fake AI. Kita bisa lihat biasa ada nenek-nenek pegang bakul tiba-tiba berjalan di atas daun pisang. Pernah lihat? Atau ada perempuan dengan jalan lenggak-lenggok cantik sekali. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ini, foto kita yang mati yang tidak bergerak itu bisa dibikin bicara. Bisa dibuat bicara. Atau ibu-ibu yang menggunakan, makanya hati-hati Bu, foto close up di kita punya profil WA. Karena di antara grup-grup WA itu banyak orang yang iseng juga, banyak yang jahil. Dan untuk tujuan pemerasan. Apa itu deepfake? Deepfake itu adalah teknologi AI, pemanfaatan teknologi AI untuk membuat konten audiovisual atau audiovisual sekaligus dengan resolusi sangat tinggi yang nyata real. Kalau gambar saya betul. Tinggal saya cari suaranya. Misalnya saya mau contoh suaranya Pak Imam. Gampang kalau saya mau ambil suaranya Pak Imam. Ketika dia pimpin salat, saya rekam. Saya rekam suaranya Pak Imam. Kemudian fotonya saya capture. Lalu saya bikin foto bergerak tadi. Dengan masukkan suaranya. Baru saya bikinkan gambar audiovisualnya. Kemudian saya kirim ke bapak-bapak di sini. Siapa yang tidak percaya kalau Pak Imam bilang, ya tabik bantu Kak dulu sekitar 5 juta. Saya ada keperluan mendadak. Kalau suaranya Pak Imam yang kita dengar, fotonya yang di mulutnya bergerak sama dengan ucapan itu, kira-kira kita tidak percaya atau tidak? Coba. Gampang Pak. Ini perlu ilmu. Ingat, hebat siapapun AI itu, sinkronisasi mulut dengan teks tidak bisa persis sama. Itu kuncinya. Yang kedua, resolusi gambar sangat jernih. Kalau kita lihat gambar pemandangan yang begitu sempurna sekali, ini hasil jepretan kayak video kayak itu AI Pak, AI. Nah, kalau ada orang yang kelihatan jelek sekali baru dia tiba-tiba jadi ganteng, yakinlah bahwa itu dia pakai permak kayak AI. Karena tidak ada orang yang ganteng dia mau permak dirinya jadi jelek. Rata-rata terbalik sekarang ini. Video profil kita bisa disetting Pak. Bahkan kita bisa dengan menggunakan topi koboi di atas kuda. Sekarang ini banyak saya lihat itu burak, kuda bersayap. Tuh, asli masuk di hutan terbang, bahkan dia bisa naik sendiri. Kalau nalar kita tidak jalan, ini bahaya. Termasuk nih ibu-ibu ini. Seperti yang saya bilang tadi malam, kemana-mana, halo guys. Di Facebook itu tiap hari, ini orang bisa dia kamar mandi bikin status juga. Coba. Terutama garis-garis remaja ini bisa Pak. Itu kumukenata bisa dibikin kita tidak pakai muka. Bahkan ada sekarang aplikasi tidak perlu kasih tahu, lagi dikembangkan sekarang ini HP Bu, saya ambil foto misalnya, lalu saya kasih begini, semua isi dalam kita punya badan kelihatan. Coba, luar biasanya. Ini sekarang banyak digunakan oleh orang-orang penipu dari India. Termasuk dari Sidrap juga, banyak Pak Sobis itu dari kampung saya. Ini orang Sidrap, kita ini tertanya di kampung tak banyak penipu. Luar biasa Pak itu. Dia terbang ke Jakarta khusus belajar ini AI. Bagaimana nih kalau diambil foto, kemudian dikasih begitu tadi, close up diambil, sudah telanjang baru dia kirim, dia bikin. Kalau kau tidak kirim uang, saya sebarkan ini video. Kita tahu korbannya, polisi, perempuan, kasihan. Terpaksa dia ditipu oleh seorang narapidana yang dipenjara di Sumatera. Dia bikin fotonya bergambar perwira kompol. Kalau kompol itu Pak Iqbal 2 melati. 1 melati, 2 melati. Kalau 2 melati AKBP di. Dia berteman lewat Facebook, ditipu ini perempuan. Brigadir kepala 4 nih. 4 misi ini. Brigadir kepala Pak. Sampai itu poluan rela mengirimkan foto bugilnya kepada itu orang. Sudah rugi dikirim uang, fotonya disebarkan lagi pula, dipecat pula jadi polisi. Berapa ruginya? AI bisa bikin berkelahi suami sama istri.
kok direkam di mana nih video tadi? Kok reuni ada foto mau begini? Padahal itu AI. Nah ini kalau tidak cerdas kita, Pak, hati-hati. Hati-hati. Saya sudah setua ini, 57 tahun, saya belajar. Tiap hari saya buka. Kenapa? Saya makanya kadang-kadang ketawa kalau ada yang posting di grup masjid, di grup Telkom itu. Ini kena jebakan AI. Kita tahu. Kemarin saya coba bikin orang pakai drone, taruh di kepala, pakai gas terbang kemudian jatuh di atas selnya orang. Saya kirim di grup SMA saya. Banyak bilang, bodohnya itu orang. Saya bilang, kau yang bodoh, karena ini sebetulnya bukan asli, ini AI. Coba Bapak sekalian, betapa kalau kita tidak hati-hati, ini akan merusak kita. Bahaya, dia bisa ngambil data kita, bisa bikin berkelahi kita dengan suami istri, bisa fitnah anak kita, bisa merusak hubungan pertemanan kita. Karena deep learning AI ini jauh lebih hebat dari manusia. Walaupun secara emosional, dia tidak bisa mengganti peran manusia. Jadi dalam rangka hubungan interaksi sosial tidak bisa. Ada foto saya dapat. Foto perempuan makan bakso. Dia makan mie. Sebetulnya dia fotonya begini. Saya perintah buat perempuan ini senyum dan berbicara sambil makan bakso. Katakan, hai Pak Sam, mau makan bakso, sini Ki. Saya bikin begitu, dia ngomong. Bagaimana kira-kira kalau foto tak saya kasih begitu? Kemudian, saya pasang laki-laki di sampingnya, saya kirim ke wanita. Apa nggak kacau? Inilah yang banyak, sekarang ini banyak orang ambil untung dari situ. Terutama ini, saya kasih tahu Ki, terutama ini. Orang-orang impor, tahu Ki orang-orang impor? Manusia-manusia impor sekarang. Kita tahu, yang datang lewat Kertajati tengah malam jam 12, tiba di sana, diekspor di drop ke Sulawesi Tenggara, Morowali, Morosi, bahkan di IMIP itu. Itulah yang dikhawatirkan Pak Syafri. Mereka ini luar biasa. Kita tahu sekarang bagaimana teknologi Cina itu. Teknologi Cina, dan harganya murah-murah Pak. Kita ini korban-korban semua. Tapi memang wajar, karena Pak, kita ini kan orang-orang apalagi orang Bugis Makassar, pilih murah. Mau kualitasnya nomor belakang, yang penting mas empoi. Betul tidak? Lihat, kita belanja TikTok. Ini barang. Saya ada beli barang Pak, harganya 8.000. Kita tahu itu pengaman gas 3 kilo itu, yang diangkat-angkat begini enggak apa-apa. Harganya 3.000 rupiah. Saya cari ini produksi siapa ini? Jangan sampai UKM di Jakarta, made in China. Dan kita tahu di Jakarta pernah digerebek satu apartemen 200 orang dengan komputer. 200 komputer. Dia sudah membobol ATM di balik kurang lebih 20 triliun. Akibat AI, luar biasa. Ini kalau kita tidak belajar sekarang. Jadi caranya kalau kita dapat informasi, gampang sih sebenarnya. Pertama, lihat dulu mulutnya, goyangannya. Karena begini Bu, ini AI menguasai seluruh bahasa, termasuk bahasa Bugis, bahasa Makassar. Ini AI luar biasa. Saya pikir, ini yang bikin pasti belum masuk ini bahasa Bugis ini. Saya coba tanya, AI, kau pintar bahasa Bugis? Dia jawab, bisa sedikit. Bayangkan ini, manusia bisa sedikit. Bahasa Bugisnya makan? Dia bilang nganre. Bukan nganre, itu bahasa Makassar. Dia bilang mirip-mirip. Kayak manusia diajak bicara. Bahkan lebih cepat respon AI itu daripada manusia yang kita chat. Kalau saya chat mungkin 3 hari kita baca baru kita balas. Ini AI hitungan detik dia balas. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bijak dengan teknologi ini, karena dia mampu menyesatkan kita, dia mampu buat kita bermusuhan kalau kita tidak hati-hati. Tetapi banyak manfaatnya. Yang mau kultum masuk AI. AI buatkan saya kerangka kultum subuh dengan tema ini, muncul semua, harus kita bahas. Sertakan ayat Quran dan hadisnya, ada semua. Tapi cek dulu lagi, sekali lagi, bagaimana cek faktanya. Jadi kalau ada informasi masuk di HP tak, cepat-cepat buka YouTube, cek fakta, video ini benar tidak, atau masuk di Google. Bisa pakai, manfaatkan AI, asisten, ada tuh asisten Google itu, ada Gemini boleh dipakai, ada Alexa, pakai semuanya, supaya kita tahu bahwa ini fake ini, ini palsu, ini hoax gitu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pelajaran bagi kita betapa berbahaya tapi juga bermanfaatnya
teknologi itu, ya, ibu-ibu sekarang mau lebaran kan, gampang Bu, masuk di Meta, atau kalau punya chat GPT, atau aku punya, tanya dia bagaimana cara membuat bolu kukus, muncul. Kalau kita tidak percaya, bikin sebentar. Hei Meta, bagaimana caranya membuat bandar lojo? Ada Pak. Dia kasih tahu. Kue yang saya tidak harap itu di Irian sana di Nagasari di Irian bandang, namanya bandang. Hei, kau tahu cara membuat bandang? Dia bilang bisa. Apakah kau mau tahu? Ya, saya hanya jawab. Ya, muncul semua caranya begini. La ilaha illallah. Saya bilang ini luar biasa sekali. Jadi tak perlu kita pergi kursus memasak, pahami saja AI, tapi gunakan dengan cara yang bijak untuk manfaat bagi kita semua. Sekiranya seperti itu, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita saling, disinilah pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini bukan AI yang janji, tapi yang janji ini petugas donor darah sebentar malam dapat sembako yang lolos seleksi. Jadi datang ikut seleksi, ikut saya seleksi. Siapa tahu dia lebih-lebihnya bermurah hati biar tidak lulus seleksi, dapat juga kan, lumayan. Seperti itu. Adanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.